Kami dari tim Ravispa ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai ekonomi produksi pertanian. Baiklah, pada materi pertama kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan ekonomi produksi pertanian. Ilmu ekonomi produksi pertanian mengkaji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan produksi komoditas pertanian. Apa tujuan utama mempelajari ekonomi produksi pertanian? Tujuan utama dari berbagai pendekatan teori ekonomi untuk bidang pertanian adalah meningkatkan peranan pertanian dalam membangun perekonomian suatu negara. Apa yang dapat kita pelajari dalam ekonomi produksi? Ekonomi produksi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang membahas perilaku produsen individual dalam mengombinasikan sumber daya produksi yang terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai macam produk. Ekonomi produksi sering juga disebut sebagai cabang ekonomi pertanian yang mengkaji perilaku produsen pertanian. Nah, manakah yang memiliki dampak lebih besar? Mikro atau makro? Mikroekonomi memiliki dampak yang lebih besar dari makroekonomi dalam manajer pertanian, karena ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi pertanian ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah pertanian dalam memahami perilaku kemauan dan kebutuhan konsumen, sehingga hal ini lebih berdampak pada manajer pertanian yang memanajemenkan usaha pertanian langsung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit seputar ekonomi mikro dan ekonomi makro dalam ekonomi produksi pertanian. Mikroekonomi berkaitan dengan perilaku unit pengambilan keputusan individu. Awalan mikro sering digunakan bersamaan dengan hal-hal yang kecil. Mikroekonomi berurusan dengan perilaku konsumen individu ketika pendapatan dialokasikan dan manajer perusahaan individu seperti petani yang mencoba mengalokasikan sumber dayanya konsisten dengan tujuannya. Beberapa fungsi ekonomi mikro. Yang pertama, ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumusan kebijakan pertanian terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Yang kedua, mempermudah petani dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan pertanian yang inovatif dan strategis berdasarkan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi mikro juga berguna dalam menyusun prediksi. Dengan adanya ekonomi mikro, maka petani dapat menyusun strategi atau prediksi ke depannya. Awalan makro sering digunakan bersamaan dengan hal-hal yang besar. Makroekonomi berurusan dengan gambaran besar. Misalnya, seseorang yang mempelajari ekonomi makro mungkin berurusan dengan masalah yang dihadapi oleh seluruh perekonomian. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tercipta berdasarkan ekonomi makro, maka otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh. Pengaruh ekonomi makro dalam perekonomian Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tercipta berdasarkan ekonomi makro, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh, terutama pertanian yang sangat mempengaruhi PDB. Yang kedua, kebijakan-kebijakan penting yang akan berpengaruh pada perhitungan pendapatan petani, begitu juga dengan tenaga kerja. Yang ketiga, ekonomi makro juga dapat menentukan kestabilan harga produk pertanian yang beredar di pasaran, juga sebagai pembuat keputusan strategi dalam kegiatan pertanian. 2. Mengapa asumsi persaingan murni terus menjadi penting bagi ekonom pertanian? Model persaingan murni lebih mendekati pertanian daripada model perilaku ekonom konferensi lainnya. Contohnya seperti pertanian individual. Pertanian individual jelas bukan monopoli. Jika monopoli dianggap sebagai model yang dimana satu perusahaan menganggap industrinya. Untuk sebagian besar komoditas, jika oligopoli sebagai model yang dimana hanya beberapa perusahaan yang ada dalam lingkungan yang kompetitif. Keputusan harga dan output oleh suatu perusahaan sangat dipengaruhi. Asumsi persaingan monopolistik yang dimana perdagangan sederhana biasanya memenuhi dasar dalam harga produk juga tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi, model persaingan murni dipertahankan sebagai model dasar untuk aplikasi dalam ekonomi produksi pertanian, karena model ini dianggap lebih dekat daripada model perilaku persaingan lainnya. Bukan berarti bahwa model perilaku kompetitif lainnya tidak dianggap penting.
Sebaliknya, ketergantungan akan ditempatkan pada model kompetitif murni sebagai titik awal untuk sebagian besar analisis dengan modifikasi yang dibuat sesuai kebutuhan untuk memenuhi fitur khusus dari masalah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seberapa pentingkah matematika itu untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui, kegunaan fungsi matematika ekonomi itu memberikan pengetahuan, wawasan, kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi, terutama dalam masalah maksimisasi, minimalisasi, dan optimisasi. Nah, seberapa pentingkah matematika itu untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi? Nah, seperti kita ketahui juga, dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi, matematika memiliki peran yang sangat penting. Karena dalam ilmu ekonomi, pasti sudah menggunakan simbol-simbol sistematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi, serta menggunakan dalil-dalil matematis untuk membantu membahas masalah ekonomi tersebut. Dunia nyata itu dinamis. Nah, jika demikian, mengapa para ahli ekonomi pertanian terus selalu bergantung pada statistika kooperatif ini? Nah, karena peningkatan daya saing dalam perusahaan komoditi pertanian perlu dilakukan dengan melihat keunggulan kooperatif dari suatu daerah dalam menghasilkan komoditi unggulannya. Produk pertanian yang memiliki daya saing yang tinggi akan mampu bersaing dengan produk dari luar dan akan meningkatkan nilai ekspor. Nah, maka dari itu masih banyak ahli ekonomi yang menggunakan statistika komparatif ini. Ekonomi pertanian sering dituduh menghabiskan terlalu sedikit waktu di dunia nyata. Keasyikan dengan isu-isu teoritis abstrak berarti bahwa para ekonom pertanian kadang-kadang tidak mampu atau tidak mau melihat isu-isu mendasar yang terkait dengan produksi dan pemasaran komoditas pertanian. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Ya, menurut saya tidak setuju karena pelaku ekonomi pertanian harus terjun ke lapangan untuk melihat perkembangan pemasaran yang sedang berlaku di pasar. Pelaku ekonomi merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi atau produksi, distribusi, maupun konsumsi, baik itu perorangan maupun organisasi atau pemerintah dan swasta, atau juga masyarakat pada umumnya. Pelaku ekonomi ini bisa seperti perusahaan atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, atau menjual. Selanjutnya, untuk menjadi ahli ekonomi pertanian, apakah lebih penting mengetahui pertanian atau mengetahui teori ekonomi? Di sini kita akan membahas yang pertama. Yang penting adalah teori ekonomi, dikarenakan dalam hal ini ilmu ekonomi pertanian merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan pada bidang pertanian dengan dasar teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro, serta ilmu lainnya seperti akuntansi, statistika, matematika, dan ekonometrika. Sebagai contoh, para mahasiswa mempelajari aplikasi teori ekonomi pada permasalahan di bidang pertanian dan implikasinya, hingga yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ekonomi pertanian pada dasarnya merupakan peranan prinsip-prinsip ekonomi dalam pemecahan masalah di bidang pertanian. Selanjutnya, ada ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial terapan yang dimana prinsip-prinsip dan metode-metode ini analitis ilmu ekonomi digunakan untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi dalam bidang pertanian tersebut. Nah, ada dua hal yang harus diketahui seorang ahli ekonomi pertanian. Yang pertama, mereka harus mampu menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang kedua, mereka harus menghadapi persoalan produksi dan distribusi produk-produk pertanian. Saat ini, ekonomi lebih berorientasi pada konsumen, sehingga ahli ekonomi pertanian dituntut untuk mencoba lebih memahami keinginan-keinginan konsumen, sehingga teori ekonomi sangat penting. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh matematika ekonomi.
Nah, diketahui bahwa output yang dijual yaitu seharga 5 US dollar dan input yang dijual yaitu seharga 4 US dollar. Disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini, di mana ada input, ada output, ada VMP dan AVP. Di mana ketika input yang digunakan 10 dan itu menghasilkan output sekitar 50. Dan di mana VMP yang dihasilkan yaitu 25 dan AVP yang dihasilkan yaitu 25. Nah, selanjutnya ketika input yang digunakan 25, output yang dihasilkan sekitar 75. Yang dimana VMP yang dihasilkan yaitu sekitar 8 dan AVP yang dihasilkan yaitu sekitar 15. Nah, ketika input yang digunakan 40 dan output yang dihasilkan yaitu 80. Nah, untuk hasil VMP-nya sekitar 1,67 dan AVP-nya sekitar 10. Nah, ketika input yang digunakan yaitu 50, maka itu menghasilkan output sekitar 85, di mana hasil dari VMP-nya yaitu sekitar 2,5 dan AVP-nya sekitar 8,5. Nah, yang ditanya yaitu apa yang terjadi pada level penggunaan input yang memaksimalkan keuntungan. Verifikasikanlah dengan menghitung total value produk dan total fixed cost pada setiap level penggunaan input sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Nah, selanjutnya mari kita jawab. Pertama-tama kita harus mencari nilai TVP atau total value product, yang dimana rumusnya yaitu P0 dikali X, dimana tadi kita ketahui bahwa P0 tadi nilainya 5 dan X nya itu 7, sehingga dikalikan yaitu 5 kali 7 dan hasilnya 375. Selanjutnya kita akan mencari nilai TVC atau total fixed cost, yang dimana rumusnya yaitu P0 dikali X sama dengan, yang dimana tadi kita ketahui bahwa P0 tadi 4 dan X nya 25, sehingga 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, selanjutnya kita akan menghitung profit, di mana profit ini yaitu TVP lebih besar dari TVC, atau total value product lebih besar dari total fixed cost, yang dimana kita dapat ketahui dari hasil yang di atas yaitu 375 untuk TVP dan TVC-nya 100, yang dimana 375 lebih besar dari 100. Nah, selanjutnya ketika pada saat input yang digunakan 25, maka profit maksimal yang diraih yaitu sekitar 275. Yang dimana 275 tersebut diraih dari TVC dikurang TFC. Jadi dimana total variable cost dikurang total fixed cost. Sama dengan yaitu 375 dikurang 100 sama dengan 275. Nah, maka level penggunaan input yang memaksimalkan keuntungan adalah kurang dari 25. Sekian video dari saya, terima kasih. Nah, bila fungsi biaya input total TFC dan nilai total fungsi produk TVF paralel satu sama lain, maka profit akan maksimal. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Tentu saja salah, karena pada saat TVF dan TFC paralel bisa dua keadaan, yaitu profit minimal dan maksimal. Maka garis bantu maksimal profit sejajar dengan garis bantu TFC.